8 kebodohan perokok yang bikin menyesal seumur hidup. Jangan sampai kamu termasuk di dalamnya. Halo semuanya, dengan Dr. Erta, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Klinik Kera. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang bisa dibilang miris tapi nyata. 8 kebodohan yang sering dilakukan oleh para perokok hingga akhirnya mereka menjadi pasien saya. Yang datang dalam kondisi jantung bermasalah, bahkan tidak sedikit yang nyawanya itu sudah tidak bisa diselamatkan. Mungkin ini terdengar belak-belakan. Tapi saya rasa ini penting disampaikan supaya tidak ada lagi yang meremehkan efek dari sebatang rokok yang katanya cuma satu aja kok. Yuk kita bahas satu persatu dan siapa tahu kamu itu bisa jadi penyelamat dari kesalahan yang sama. Kebodohan yang pertama, merokok sambil minum kopi, apalagi saat begadang. Nah ini kombinasi maut yang sering dianggap keren. Bayangkan, jantung yang seharusnya itu istirahat di malam hari malah dipaksa kerja keras. Nikotin dari rokok dan kafein dari kopi itu sama-sama meningkatkan detak jantung dan tekanan darah. Jadi saat tubuh kita seharusnya tenang, dia malah seperti dikejar-kejar utang. Detak jantung jadi cepat, tensi melonjak, pembuluh darah menegang, dan besoknya bukannya istirahat malah langsung kerja lagi. Tahu-tahu jantung berhenti. Bukan karena putus cinta, tapi karena overwork. Kebodohan kedua adalah menggabungkan rokok dengan olahraga berat. Saya pernah menangani pasien usia 30 tahunan yang kena serangan jantung habis main futsal. Kelihatannya sehat kan? Tapi ternyata dia merokok sebelum bertanding. Padahal olahraga yang intens, tubuh kita itu akan mengeluarkan adrenalin. Detak jantung dan tekanan darah akan naik secara alami. Kalau ditambah nikotin, ya sudah, ledakan dalam sistem peredaran darah itu tinggal menunggu waktu. Pembuluh darah bisa robek, plak bisa lepas, dan serangan jantung pun ya tidak terhindarkan. Kesalahan ketiga, ini yang sering terjadi di restoran. Makan makanan tinggi lemak sambil merokok. Suka lihat nggak? Orang habis makan steak, kentang goreng, atau bahkan nasi padang, terus nyender, santai, ngerokok, udah gitu minum kopi lagi. Nah ini kombinasi yang jahat. Makanan tinggi lemak meningkatkan kolesterol, rokok merusak dinding pembuluh darah. Jadi lemaknya lebih gampang menempel dan menyusup masuk. Ditambah lagi kalau makanan tadi itu gurih, asin. Kadar natrium naik, tensinya naik, kombinasi maut yang bikin pembuluh darahnya itu makin sempit dan gampang pecah. Kebodohan keempat itu adalah merokok sambil minum alkohol. Nah ini sih klasik, apalagi di bar atau tempat hiburan malam. Alkohol sendiri diketahui bisa menyebabkan pelebaran pembuluh darah sementara, lalu menyempit drastis. Nah kalau ditambah rokok yang penuh radikal bebas, efeknya itu makin buruk. Organ vital seperti jantung dan hati kerja keras, sementara tubuhmu itu santai-santai berjoget. Bahaya intoksikasi meningkat drastis dan ya sudah beberapa kali ya ada pasien yang datang dalam kondisi tidak sadar karena kombinasi ini. Lanjut yang kelima, merokok sambil pakai narkoba. Nah saya tahu ini terdengar ekstrim, tapi ini nyata. Saya pernah menerima pasien muda usia belasan tahun datang ke IGD subuh-subuh, intoksikasi berat karena kombinasi nikotin dan zat psikoaktif. Gabungan ini bisa bikin jantung berdebar hebat, aritmia, bahkan sampai henti jantung mendadak. Tubuh bukan mesin yang bisa disetel sesuka hati. Kadang hanya karena satu malam nyoba-nyoba, seseorang kehilangan kesempatan seumur hidup untuk hidup sehat. Kesalahan keenam adalah merokok meskipun sudah punya diabetes. Nah ini seperti menuangkan bensin ke api yang sudah menyala. Diabetes sendiri itu sudah merusak pembuluh darah, membuat dindingnya rapuh, mudah tersumbat oleh lemak. Nah rokok itu mempercepat proses itu berkali-kali lipat. Saya sering lihat pasien dengan luka di kaki yang nggak sembuh-sembuh, sampai akhirnya harus diamputasi. Dan saat ditanya, masih merokok? Dikit-dikit aja dok. Dikit-dikit tapi dampaknya segunung pak. Kebodohan ketujuh adalah tetap merokok walaupun sudah kena serangan jantung. Nah ini yang paling sering saya tanganin dan ini yang bikin saya geleng-geleng kepala. Sudah merasakan sendiri nyeri dada, merasakan sendiri sesak nafas, sudah pasang ring, tapi tetap merokok. Alasannya sudah terlanjur, susah dok, kebiasaan, ketergantungan itu namanya. Lah justru karena sudah pernah harusnya kapok dong. Tapi sayangnya kecanduan itu sering menang. Akhirnya serangan jantung kedua pun datang. Dan kali ini tidak semua bisa diselamatkan. Padahal sudah diberi kesempatan kedua tapi disia-siakan. Dan kebodohan kedelapan adalah memulai merokok. Ini yang paling mendasar. Semua cerita horor tadi tidak akan terjadi kalau saja tidak pernah menyentuh rokok.
Tapi karena alasan coba-coba, solidaritas, atau pengaruh lingkungan, akhirnya seseorang jatuh ke lubang adiksi. Padahal berhenti merokok itu lebih mudah sebelum dimulai. Kalau kamu belum pernah merokok, jangan pernah coba. Dan kalau kamu sudah merokok, berhentilah sebelum tubuhmu itu memaksa berhenti dalam bentuk sakit yang parah. Kamu mungkin belum merasa sekarang karena efek rokok tidak langsung terasa. Tapi saat tubuh mulai menagih harga dari kebiasaanmu, semua baru terasa dan seringkali sudah terlambat. Saya tidak ingin kamu jadi pasien saya karena kebodohan yang sebenarnya itu bisa dicegah. Yuk, jadikan hari ini sebagai titik balik. Share video ini ke orang yang kamu sayangi agar mereka juga bisa menyadari bahayanya sebelum semuanya terlambat.